Halo Ayah Igama, selamat datang di Papeda alias Podcast Opera Budaya 2022. Podcast ini disiarkan di studio Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Kampus Jatinangor. Podcast ini dihadirkan khusus untuk Ayah Igama supaya lebih mengenal dekat Fakultas Ilmu Budaya. Di podcast kali ini juga kita akan mengangkat obrolan seputar perkuliahan di dunia FIB nih, dengan berbagai cerita satu sama lainnya yang akan dibawakan oleh Gama sendiri untuk ai Gama di sana yang akan memasuki dunia perkuliahan tentunya. Tanpa perlu berlama-lama lagi ya kali ya teh, kita langsung mulai aja nih podcast kali ini. Nah boleh, tapi sebelumnya kita kenalan dulu kali ya Kang, biar kita semua saling kenal. Boleh kalau gitu. Nama aku Iras Fabian dan aku ditemani partner aku kali ini yaitu Teh Hani. Halo Ayah Igama, perkenalkan aku Hani. Salam kenal semuanya. Nah, untuk episode perdana kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih tentang kuliah online versus kuliah offline. Widih, dari judulnya aja udah menarik banget gak sih Gama? Benar Karena sih, kebetulan udah 2 tahun nih kita ngelaksanain kuliah secara daring atau online. Tentunya ada rasa kangen banget gak sih buat kuliah secara offline? Apalagi untuk ai Gama yang akan memasuki dunia perkuliahan nih tentunya. Ngomong-ngomong tentang kuliah offline sama online nih Teh, Teh Hani kan dari angkatan 2021 yang dari awal itu udah online nih Teh. Itu ada gak sih kegiatan yang menurut Teh Hani itu ya merasa Teh Hani itu ada di titik jenuh sendiri, dari mulai tidur bangun terus makan, kuliah online lagi, terus tidur lagi, dari pagi sampai malam gitu-gitu aja. Ya benar, pernah banget, karena kan kita tuh dari pagi sampai kita tidur tuh kayak online terus ya kan, kita kuliah kelas online. Terus kegiatan non akademik kayak misal organisasi, kepanitiaan itu juga kan online ya. Jadi kayak jenuh banget, apalagi kita nggak ketemu teman-teman, kita ketemunya layar laptop kan. Jadi sedih banget sih, karena aku pengen banget Kak ngerasain kuliah offline di Jatinangor di Fakultas Ilmu Budaya itu kayak gimana sih? Kebetulan saya juga belum pernah, jadi ya sedih ya Kak sabar kita. ya. Tapi bener banget sih, kegiatan kuliah online sama offline tuh banyak banget perbedaannya. Makanya biar makin gak penasaran, kita udah kedatangan 2 bintang tamu kita untuk kali ini nih. Nah, bintang tamu kita kali ini tuh ada Kang Reza Amin dan Teh Nafla Fakira. Teh Nafla Fakira Maulida merupakan mahasiswa sastra Jerman Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran angkatan 2017. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa BEM Gama FIB pada tahun 2020. Beliau juga merupakan Koordinator Wilayah 2 Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jerman Indonesia tahun 2019 sampai 2020. Selain itu, beliau juga pernah menjadi tim bowling wanita Indonesia pada ASEAN Games di Singapura. Keren banget. Wah, ya Kang. Sebenarnya aku lebih tertarik ngebahas si gamenya itu sih daripada kuliah, karena kuliah online tuh aduh. Tapi ya kan udahlah, kita bahasannya kuliah offline, kuliah online. Mungkin boleh itu kita bahas di lain waktu kali ya. Kalau Kang Reza Amin sendiri nih, beliau merupakan mahasiswa sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran angkatan 2020. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan di jurusan Sastra Arab, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Pelaksana Tarhib atau masa bimbingan ta'aruf mahasiswa baru di jurusan Sastra Arab tentunya. Oke, langsung aja kali ya Kang, kita sambut Teh Nafla Fakira dan Kang Reza Amin. Nah, kan narasumbernya udah ada nih. Betul. Kang Reza Amin dan Teh Nafla Fakira. Kita sapa dulu nggak sih Kang? Boleh dong. Halo Kang Reza, halo Teh Nafla. Halo semuanya. Biasanya dipanggil apa nih Kang Reza Amin? Dipanggil nyaut. Oi. Nyaut. Boleh. Kalau Teh Nafla nggak dipanggil nengok kan? Enggak sih. Masa nggak dipanggil nengok? Enggak, kan agak sombong gitu kan. Bercanda. Betul, boleh. Boleh tanya ulang nggak? Kan kita belum nyebutin. Oh, iya, aku nama aku Reza Amin semuanya. Aku biasa dipanggil Jamin. Jaimin juga boleh biar ke Korea. Tapi ada potong rambut dulu minimal. Iya. Sama mandi lah. Udah dong. Oke, kalau aku Ayah Igama, halo, aku Nafla. Udah sih Nafla aja dipanggilnya. Kalau dipanggil nengok kok. Pasti sih. Kalau nggak nengok sombong dong. Iya, harus nyaut juga. Bener. Min, oi. Boleh. Oke. Kalau kabarnya sendiri gimana nih Kang? Alhamdulillah. Baik kan? Sama. Alhamdulillah deh kalau begitu. Nah, untuk kesibukannya nih Kang Jamin dan Teh Nafla Fakira, kesibukannya apa sekarang? Tolong dong jangan panggil. Siapa dulu nih? Boleh deh Kang Jamin Aku dulu ya.
Kalau aku kesibukan aku sekarang, aku lagi sibuk nyari kesibukan. Betul. Nah, contohnya Contohnya, sekarang sebenarnya aku lagi sibuk jadi wakil ketua himpunan mahasiswa sastra Arab. Tugasnya, wakil ketua himpunan mahasiswa sastra Arab adalah membackup ketua ketika ketua berhalangan hadir. betul. Tapi kebetulan ketua selalu hadir. Jadi Anda tidak bertugas sama sekali. Itu dia. Itu yang Anda senangkan kan? Itu dia. Keren. Nah, kalau Teh Nafla sendiri kesibukannya apa nih sekarang? Sama sih, lagi mencari-cari kesibukan juga ya, karena baru banget menyelesaikan seluruh administrasi kampus. Alhamdulillah kemarin baru aja lulus nih guys. Lagi wisuda. Jadi iya, jadi lagi sibuk aja. Iya benar-benar lagi sibuk nyari apa ya yang mau dilakuin abis ini gitu. Sama aja lah kurang lebih. Kita boleh datang gak sih ke wisuda? Boleh, datang ya. Nanti kita datang ya. Nyanyi bagimu sastra ya. Waduh. Nanti Ai bisa ikutan juga ya online Boleh. tapi. Wah, sekarang juga udah lengkap nih berarti ya. Udah ada Teh Nafla dari angkatan 2017 dan Kang Jamin juga dari angkatan 2020. Nah, untuk itu kita boleh kali ya dengar pengalaman Kang Reza Amin dan Teh Nafla Fakira tuh selama di FIB tuh kayak gimana sih, ngapain aja gitu. Boleh tuh, Kang. Mungkin dari Kang Jamin terlebih dahulu nih. Aku kan online nih. Sebentar. Gak apa-apa, iya. kan boleh, nanti kan berbagi. Siapa tahu masa lalu dulu gitu. Teh Nafla pas offline baru ke Oh, aku. boleh deh, Teh Bener, Nafla gimana nih? dulu, boleh Oke. pengalaman Oke. sama di FIB. Pengalaman di FIB ya, mungkin teman-teman yang suka nonton YouTube, sering nonton YouTube-nya alumni-alumni kita nih gitu ya, mungkin udah tau lah ya siapa gitu. Sering banget nih diceritain keasikannya di FIB, yang mana FIB itu 24 jam aktif, dan itu benar Asli. makin malam itu makin rame. Emang sih pagi-pagi tuh rame ya, orang-orang pada datang kuliah gitu ya, mulai dari jam 7, jam 9, tapi makin malam itu bukan makin sepi tapi makin rame. Jadi FIB itu bisa dibilang ramenya bukan sama hal yang manusia aja, tapi yang gak manusia juga gitu. Pokoknya rame aja, makanya makin malam tuh makin rame gitu. Dan kalau dibilang seru banget sih, karena nggak cuman kuliah aja, abis kuliah tuh ada aja gitu kayak kegiatan entah sama teman ya kan, atau ikutan UKM dan lain-lainnya gitu sih. Kalau pas offline dulu ya aku. Kalau dari Kang Jamin sendiri nih, Berarti FIB pas masih offline SBL dong 3 huruf. apa tuh SBL? Seru banget loh. SBL banget sih, SBL banget parah, kan iya. ya. Kalau dari Kang Jamin sendiri, Kalau aku sih FIB di zaman aku kan masuk, aku angkatan Covid pertama loh. 2020 kan. Gitu FIB di pikiran aku cuman ruang Zoom. wow. Gitu loh. Ramenya tuh lampu tidur. Meja belajar. Tapi Anda senang kan seperti itu sekarang? Aduh, lama-lama jenuh sih. Lama-lama jenuh, Ras. Titik terjenuhnya tuh di mana sekarang? Sekarang aku kebetulan bener-bener online itu sampai 1 tahun. Nah, mulai jalan tahun kedua aku memberanikan diri untuk kabur dari rumah. Betul. Karena dapat uang jajan. Itu dia. Nah, satu. Jadi aku di tahun kedua teman-teman aku udah ngekos di Jatinangor. Kebetulan ada kepanitiaan Mabim jurusan di situ gitu. Nah, perbedaannya aku di rumah sama di Jatinangor juga lumayan beda tuh. Di Jatinangor aku bisa ketemu teman-teman, bisa main-main ke FIB. Dan yang paling penting, ngekos itu dapat uang jajan. Betul. Nggak ngekos di rumah nggak dapat uang jajan. Iya, di Nangor gak ngapa-ngapain dapat uang jajan, di rumah gak ngapa-ngapain gak dapat uang jajan. Itu dia. Lebih baik di Nangor Lebih baik daripada di Nangor. rumah. Iya. Lebih bebas juga nggak tuh? Lebih Kak? bebas, lebih bebas. Sama, cuma siklusnya kebalik. Kalau saya dulunya ada tiap bulan ada gitu ya, pas udah online ya Ya. gimana ya? Hilang. Apalagi pengen lulus tuh bingung nih ngajar. Iya, jadi rasa nganggurnya tuh udah duluan gitu. Lebih cepat. Iya. Nah, kalau dari Teh Nafla ada nggak sih perbedaan-perbedaan? Kan Teh Nafla tuh online offline dua-duanya ngerasain kan. Ada nggak sih kayak perbedaan apa gitu? Pasti ada banget ya, dan itu kerasa banget. Cuman kalau untuk di bidang akademiknya menurut aku bisa dibilang kurang lebih sama. Karena di Sasa Jerman itu, aku kan dari Sasa Jerman ya, Ayah Igama. Kalau di Sasa Jerman itu tuh lebih
banyak yang offline-nya juga. Jadi kita belajar 1 minggu, terus 2 minggunya persiapan, prakteknya lagi, seminggunya lagi gitu. Jadi sebenarnya sama aja nih mau offline apa online. Cuman yang kerasa banget bedanya itu adalah vibes ketika kita ketemu teman-teman, ketika kita berkegiatan di UKM dan lain-lainnya gitu. Rapat-rapat itu sih yang bikin stres banget karena biasanya abis kuliah datang rapat, terus jadi enggak gitu kan, jadi online. Jadi di situ sih yang kelihatan bedanya banget. Bosen banget ya Teh kalau Banget, jadi kayak kaget gitu kan. Oh my god, aku biasanya sibuk nih gitu kan. jadinya di Menyibukkan Zoom diri. ya. Iya. Sakit mata ya. Pegel punggungnya kan Aduh, udah deh. pegel punggung. Jadi remaja rentak ya. Tolak angin. Iya. Apa tuh tolong angin? Aduh. Nyiapin ada ya. Nyiapin. Jangan dilempar-lempar gitu dong. Kalau mungkin dari lingkungan teman-temannya sendiri atau dari diri sendiri deh. Kalau dari Kang Jamin dulu gimana? Pengalamannya mungkin Pengalaman tentang berkuliah di FIB tuh. berkuliah di Atau FIB. kepanitiaan. Aku suka sih. Aku Sukanya bersyukur banget suka masuk sama FIB. orang apa suka sama kepanitiaannya nih? Aku suka sama diri aku sendiri. Self positif Self-love banget dulu, ya kan ya. Iya. Aku suka banget. Jadi aku masuk FIB. Ya. Di FIB bermacam-macam negara ada di Betul. dalam kan. Apalagi ada 10 ya. Jadi kalau ditanya udah pernah ke Jerman belum? Wow, udah udah. pernah. Ke Jepang udah pernah. Arab udah pernah. Ngapain? Rumah kita. Iya, jadi itu Ras. Iya. Jadi kita kan ada 10 jurusan gitu. Betul. Kebetulan ada 9 negara, 1 sejarah gitu. Sejarah yang mencakup semuanya nih. Iya, Melengkapi. betul. Saling melengkapi ya FIB. Kalau Tenafla sendiri Apa tuh? pengalaman keorganisasian mungkin atau kepanitiaan ya mungkin dari lingkungan teman-temannya yang membawa keburukan atau ke Ya asik ya, aku tuh aktif banget dari aku mahasiswa baru sampai akhirnya aku lulus itu terus aktif kayak ini aja udah lulus masih dipanggil gitu kan. waduh Jadi ikhlas tapi enggak bercanda. Seru sih orang-orangnya. Terus kalau misalnya masalah aliran pergaulan ya itu mah bergantung kitanya yang menjaga diri atau kitanya yang memutuskan untuk gabung yang mana nih gitu. Karena Ayahigama nanti ketika datang di kampus itu teman-temannya banyak banget, ada beragam gitu. Ada yang kayak gini, ada yang kayak aku, ada yang kayak aku tete ini gitu. Jadi kalian milih aja. Duh aku cocoknya kayak yang mana ya? Aku mau keluar dari zona nyaman aku, maunya kayak yang mana gitu. Jadi semuanya tuh benar-benar bisa membuat kita berkembang. Tergantung nih Ayahigama mau berkembangnya di mana. betul Itu dia. apalagi tuh kira-kira Yaudah aku nanya Teh, aku udah FIB banget belum? boleh FIB banget. Kalau dari penampilannya ya berdasarkan pengalaman aku nih FIB banget. Gondrong, ya nggak sih? Kaosnya apa nih tadi Nirvana. namanya? Nirvana. Tapi mukanya mandra. Udah Vintage FIB banget pasti harganya banget. jutaan gak sih? Iya. FIB banget ini Fakultas Nanti kita Ilmu ini kayak Bercanda. Oh iya benar. Fakultas Ilmu Bercanda. Banyak banget ya singkatan FIB. Contoh deh, boleh. Fakultas Ilmu Buaya. Jangan curhat dong. Kalau Tenafla Fakultas ilmu apa ya? Ilmu Ya, belum karena ngerti ya? aku iya. Lempar-lempar aja sih. Di opera budaya jadi Fakultas Ilmu Berbudaya. Iya, boleh. Nah, terus kan Tenafla ini tuh awalnya offline ya, terus Iya. tiba-tiba jadi online nih. Itu tuh cara ngadepinnya gimana sih? Kayak mungkin ada culture shock atau apa gitu, kayak ngadepin dari dari offline tiba-tiba online. Ini bagus banget pertanyaannya karena emang susah banget prosesnya itu. Mungkin semua yang di angkatan aku ngalamin ya. Kita tuh aktif-aktifnya banget. Waktu itu aku semester 5 ke 6 gitu kalau nggak salah, dan itu lagi aktif-aktifnya banget. Tiba-tiba langsung gak bisa balik lagi ke Nangor. Terus aku kondisinya tuh aku lagi mempersiapkan proker pertama di departemen aku. Kita baru TM, terus aku balik ke Jakarta, terus tiba-tiba libur 2 minggu lanjut sebulan, lanjut 3 bulan, sampai sekarang saya gak masuk lagi. Jadi kayak aduh, Sampai lulus ya, iya sampai udah jadi kaget. ekskul. Bener Iya, banget, betul. sampai buku tuh nggak sempat dibawa, akhirnya kirim-kiriman dan segala macam. Dan kerja kelompok tuh kita jadi harus mikirin metode lagi. Caranya gimana? Caranya ya udah diterima aja, terus mencoba untuk enjoy. Karena kalau kita emang manusia yang berkualitas, dimanapun kita bakal bisa survive. Jadi coba aja survive gitu. Catat. Kuat. Catat ya, Ayahigama. Iya. Iya itu susah banget sih, dari mulai belajar, dari mulai kegiatan semuanya kan harus diubah ya jadi ke offline. Caranya ya jalanin aja sih. Betul. Jalan aja, coba terima, jangan banyak ngeluh, jangan nyalahin kondisi, tapi coba untuk bisa, oh gue bisa nih survive gitu. Beradaptasi sama keadaan. Benar, terima keadaannya, terus berusaha untuk jadi lebih baik gitu. Tapi kalau dari Kang Jamin sendiri nih, kan emang belum offline nih. Betul.
Ya itu cara ngadepin biar nggak jenuhnya gitu gimana sih apalagi di Jatinangor saat Ngekos. ini. Ya itu kan udah di Jatinangor maksudnya. Oh iya, betul. Setelah di Jatinangor ini setelah ngekos tetap online itu gimana kan sama aja. Oh iya. Kalau dari aku sih alangkah baiknya kita mempersibuk diri teman-teman. Tapi Gitu. jangan kebanyakan juga nggak sih? Iya, nggak boleh banyak-banyak, tapi banyak sih nggak apa-apa. Daripada ngapa-ngapain gitu. Betul sih betul. Betul. Terus alasan utama aku ngekos di Jatinangor gitu, karena aku pernah baca suatu kutipan gitu, Iras Hani Teh Nafla. Kasih tahu. Boleh. Silent dulu guys, silent dulu. Bunyinya begini gitu. Kan selama aku masuk itu mulai masuk ngezoom, jenuh kan lama-lama. Jadi kutipannya adalah secanggih apapun teknologi, komunikasi terbaik adalah bertemu. Keren banget. Keren banget. Ya Igama kalian harus denger. Masalahnya mau ketemu siapa? Kan sepi ya Nangornya. Itu dia ya. Mungkin Oke. dari Teh Ani. Dari aku apa? Nggak tahu sih. Gimana? Nah, cara menghadapinya kan ini yang narasumber. enggak. Cara Mungkin menghadapi. ada pertanyaan lagi yang mau ditambahan. Oh apa ya? Kayaknya jangan dilihat lagi. Berarti ngeliat apa nih? Apa ya? Dari aku nggak ada sih. Mungkin dari Kang Iras ada. Dari aku cukup sih. Mungkin pengalaman di kuliah di Jatinangor ini secara online maupun offline ya pasti banyak banget sih perbedaannya. Terus juga mau ngucapin terima kasih juga nih udah berkenan hadir. Iya. Terus seru-seru banget ya ternyata untuk episode kali Seru ini juga banget. mulai dari cara menanggapin perbedaan kuliah offline sama online-nya. Boleh lanjut. Karena saya Ya kan kita tadi udah ngomongin tentang perbedaan tuh kuliah online, kuliah offline. Terus kita juga tadi dengar tuh pengalamannya Kang Reza Amin sama Teh Nafla tuh di Jatinangor tuh gimana. Kalau Kang Reza Amin mungkin enggak ya karena online. Ya, terus juga kita jadi Sabar tahu ya. nih cara menghadapi kuliah online dan offline tuh. Kalau dari Teh Nafla kan kita harus jalanin aja, kita beradaptasi. Terus kalau kata Kang Reza Amin ya gimana ya, maksudnya kita let it flow aja nih. Iya, Iya, benar. betul, let it flow. Nah, terus juga kan kuliah offline dan kuliah online tuh pasti ada kelebihan dan kekurangan ya Igama. Jadi ya kita harus jalanin sih intinya itu. Terus juga kayak kita harus apa ya, sebagai mahasiswa baru tuh kita harus tetap semangat dan nerima keadaan dengan cara beradaptasi. Gitu sih. Ya Mungkin, nggak sih, Kang? mungkin ini karena celetukan Kang Jamin juga karena dia pernah ngomong kalau dari awal tuh ini kita bakal kuliah offline tahun 2024 itu Wah. mungkin yang Waduh, Sampai lulus dong. aduh jangan dong. Nggak seru nanti kita mungkin nggak itu celetukan ngerasain. lu, Min. Emang sejak online kan janjinya semester depan offline. Betul. Tapi Semester kenapa ya depan selalu offline. pas ketika ingin memasuki semester itu selalu menanjak COVID-nya itu? Bener. Naik lagi, naik Dari lagi. mana? Jangan-jangan dari mulut Anda itu. Konspirasi alam semesta. Waduh, Firsa besari dong. ngeri. Biarkanlah semesta bekerja. Wah, gitu. Ya, benar. Nah, terakhir nih Kang Teh, ada nggak sih kayak pesan terus atau motivasi gitu buat Ai Gama untuk menghadapi kuliah online atau offline ini yang kita nggak tahu nih jadinya gimana kan? Yang muda dulu Mungkin kali ya. Oke, dari Kang Reza Biar Amin lebih boleh. relate. Oke. Pesan. Boleh ke kamera. Teman-teman semuanya Ai Gama, adik-adikku bercanda. Fakultas ilmu bercanda. Ilmu bercanda gitu. Pokoknya tetap semangat ospeknya gitu hingga kita bisa bareng-bareng bercanda tawa di fakultas kita tercinta, Fakultas Ilmu Budaya. Pokoknya terus belajar, terus mengembangkan diri, terus berproses, jadikan semua orang itu guru dan semua tempat itu kelas. Tuh, wis, keren Itu banget. sih. Nah, kalau dari Belajar Teh Nafla, dimanapun kapan. Karena tadi udah sebenarnya dirangkum ya, padahal aku mau nambahin aja nih buat Ai Gama. Jangan nyerah, jangan putus asa kalau kalian tuh bakal beda banget sama generasi-generasi sebelumnya. Enggak, sama aja, dan terus berharap kalau bakal ada offline gitu ya. Dan walaupun kondisi offline mungkin boleh ngikutin jejaknya Akang ke Nangor karena banyak banget yang bisa dipelajari di luar rumah. Ini bukan ngajarin teman-teman keluar dari rumah ya, cuman akan lebih banyak lagi yang bisa teman-teman pelajarin di Dan luar. jika ingin menambah duit uang jajan silakan. Waduh. Nangor, Ngekos. datang ke Nangor. Ngekos. Ngekos. Betul. Udah? Udah deh Oke. kayaknya. Berarti setelah closing statement tadi berarti menjadi tanda berakhirnya juga podcast perdana kita pada kali ini.
Nah, sebelumnya terima kasih juga nih kepada Kang Reza Amin lagi dan Tena Fakira buat udah berkenan hadir nih, datang jauh-jauh mungkin dari Arab Saudi. Kang Jamin dari Arab, Dari Jerman. Rafa dari Jerman. Iya. Bahrain. Dari Bahrain. Betul sih. Ya, pokoknya terima kasih banyak terima kasih udah hadir di FIB ini dan berkenan untuk menceritakan pengalaman berkuliahnya di FIB walaupun online ya Kang Jamin. Sebenarnya ini buat Nafla sih tadi. Gak apa-apa, tetap semangat, tetap semangat. Nah, terus selain itu juga kita ucapkan terima kasih kepada Ai Gama yang telah menemani kita di sini dan mendengarkan podcast ini. Nantikan juga episode-episode selanjutnya yang gak kalah seru dan gak kalah asik dari episode kali ini. Tapi sedih banget sih kita hari ini harus pamit. Aku Hani Dan aku Iras, kami pamit undur diri. Tapi sebelumnya boleh dong Kang Jamin dan Teh Naflah kita jargon opera budaya dulu. Oke. Jadi ketika aku bilang Pakai opera gerakan budaya tangan ya. 2022, bilangnya satu cinta, satu budaya Indonesia. Boleh dong. Oke, Ayo. boleh, Yuk. boleh. Yuk. Semangat dong, Kang. Semangat dong. Semangat. Wih. Ketika aku bilang opera budaya berarti 1 2 3 dulu ya. 1 2 3 Opera Budaya 2022. Satu cinta, satu budaya Indonesia. Oke, terima Dadah, kasih ya, dadah, Aida terima kasih, Mas. sampai Selamat jumpa. sampai jumpa.